Kabar baik, Jokowi dan Xi Jinping bergandengan tangan lawan COVID-19. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di seaworld.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Tiongkok bukan tipe pendendam. Meski negaranya kerap kali dijadikan bahan bully di Indonesia, mereka tetap mengulurkan tangannya untuk menolong negara Indonesia. Kita tahu bahwa secara fakta, kemajuan teknologi khususnya dalam bidang medis di Indonesia masih ada di bawah Cina. Selama ini orang-orang yang mengaku dirinya Indonesia padahal keturunan kadal gurun menggunakan stigma Tionghoa sebagai penjajah. Padahal apa yang menjadi fakta? Sama sekali tidak demikian. Di bawah komando Amin Rais, Anies dan berbagai lulusan Amerika lainnya, Cina sering dijadikan strawman alias manusia jerami dalam merendahkan lawan politik. Amin Rais sering menyematkan lawan politiknya sebagai Cina. Sentimen anti-Cina digaungkan terus-menerus. Bahkan melihat dari awal gerakan politiknya yang begitu jahat, dari tahun 1998, etnis Tionghoa di Indonesia dihajar habis oleh Amin Rais. Sampai-sampai saya dengan mata kepala sendiri melihat di berbagai ruko dituliskan besar-besar dengan spray paint milik pribumi. Memangnya pribumi yang seperti apa? Teman saya yang merupakan suku Tionghoa yang kakeknya, buyutnya sampai engkong buyutnya di Indonesia pun jadi sasaran bully. Dengan kalimat-kalimat rasis, cokin Cina lo, dan sebagainya mereka dikerjain. Mereka dianggap penjajah. Padahal kalau mau dikata, perbedaan antara teman saya dengan saya hanya warna kulit, cara pikir dan sedikit tentang kecerdasan. Harus diakui mereka adalah pekerja keras. Ketika kami bermain-main, mereka sibuk belajar. Fokus mereka cukup tinggi. Mereka tidak bermasalah ada di posisi apa saja. Yang pasti harus berikan yang terbaik. Karena mereka harus membahagiakan orang tua mereka. Tapi karena politisi busuk yang merasa Cina menjajah Indonesia, mereka pun mendiskreditkan. Sebetulnya bukan dari tahun 1998. Isu anti-Cina sudah digaungkan pada tahun 1965. Cina difitnah PKI, kan lucu. Kira-kira itu latar belakangnya. Akan tetapi apa yang menjadi respon dari Tiongkok terhadap Indonesia dengan sejarah divide et impera-nya yang begitu mendiskreditkan Cina sampai-sampai menyematkan status Cina ke Jokowi? Responnya tidak banyak. Biasanya orang yang ada di posisi yang lebih tinggi lebih menganggap hal tersebut hanyalah upaya pecah belah yang tidak perlu direspon terlalu banyak. Saat ini seluruh dunia sedang bersatu padu melawan COVID-19, kecuali Abbas yang ketar-ketar itu dan pengikutnya yang ingin gugat Jokowi karena COVID gak jelas. Seluruh dunia bergandengan tangan untuk melawan COVID. Kabar baik, Xi Jinping sebagai Presiden RRT menelepon Presiden Jokowi dan menawarkan bantuan. Bagi saya ini adalah momen emas dalam mempertontonkan bahwa Indonesia adalah sahabat bagi semua negara. Cina dan Indonesia, terlepas dari sejarahnya yang agak pelik dan kelam, bisa move on. Semoga saja dengan bantuan ini, Indonesia bisa menghadapi COVID-19 dengan lebih baik. Jokowi dan Xi Jinping saling bergandengan tangan untuk melawan COVID. Dalam hal ini kerjasama memang mutlak dibutuhkan. Beberapa alternatif pengobatan pun dikerjakan. Beberapa yang cukup menjanjikan adalah bantuan APD dan alat medis dari Cina ke Indonesia. Selain itu, yang paling menawarkan harapan masa depan adalah dengan metode donor plasma darah dari pasien yang sembuh. Darah pasien yang sudah sembuh dari COVID bisa ditransfusikan ke pasien-pasien yang mengalami COVID. Mengapa? Karena di dalam darah ada sel. Di kategori sel ada memori sel yang memiliki kemampuan dan memori untuk melawan virus COVID-19. Maka metode transfusi plasma darah bisa menjadi salah satu ide yang bisa dimasukkan ke teknis pengobatan. Lepaskan dulu stigma agama. Kita sama-sama ingin melawan COVID-19, bukan? Dengan melawan COVID-19, kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. COVID-19 adalah materi yang saya percaya diberikan Tuhan untuk mempersatukan manusia. Kita diminta diam di dalam rumah, sebenarnya membuat kita malah menjadi bebas, bukan menjadikan kita terikat. Saya percaya Tuhan memiliki rencana indah. Sembari kita memberikan waktu kepada planet bumi untuk restorasi, kita juga harus merestorasi relasi kita satu sama lain. Antar negara harus saling dukung. Kami percaya dan yakin dengan kegigihan Anda, Indonesia pasti akan mengalahkan wabah COVID-19, kata Xi Jinping. Penyebaran virus ini tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja sama menangani penyebaran virus ini dan saya juga sangat tidak setuju terhadap munculnya stigmatisasi. Upaya stigmatisasi ini sangat tidak bermanfaat di tengah situasi yang sulit ini, ucap Jokowi. Semoga Indonesia bisa menanggulangi COVID. Tuhan beserta kita, tidak ada yang mustahil, bukan?